Apa? Satu tempat men-share. Kenapa istrinya banyak? Salah satu hikmah istrinya beliau itu lebih dari satu adalah untuk menyatukan. Oh gitu ya. Idama ini jaringannya jelek, turunin aja daripada ganggu. Turunin aja, jaringannya jelek, nggak jelas, putus-putus. Lanjut lagi. Harusnya pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup istrinya sedikit, tidak seperti kakeknya Yesus? Harusnya pertanyaannya kayak gitu. Pertanyaannya ada-ada aja. Kenapa Nabi Muhammad yang punya kuasa, yang adalah Nabi, pemimpin negara, pemimpin agama, yang berkuasa atas beberapa kemudian suku-suku yang ada, bangsa-bangsa yang ada, kenapa istrinya cuma sedikit? Kenapa enggak seperti Daud, Salomo, kakeknya Yesus? Gitu harusnya. Betul, pertanyaannya. mantap. Daud hanya berkuasa di daerah Yahudi saja, tanah Yehuda saja. Istrinya ratusan. Di mana, Ya kan? di mana Tuhan Yesus istrinya banyak? Di mana tertulis? Kalau Yesus itu istrinya banyak nanti di surga katanya di dalam Bible. Wahyu 19. Laki perempuan semua jadi mempelai wanitanya Yesus. Bible yang mana tuh Bang Zuma? Ya. Coba baca kitab Wahyu 19. Aku di luar nih, Bang. Ada Alkitab di rumah. Ya, dikatakan bahwa seluruh orang Kristen nantinya itu adalah mempelai wanita. Dan Yesus itu adalah mempelai pria. Berarti laki dan perempuan semuanya adalah mempelai wanitanya Yesus. Banyak kali istrinya Yesus. Bagaimana itu, Bang? Bagaimana? Banyak sekali istrinya Yesus itu. Berapa, Bang? Semua laki dan semua perempuan itu adalah mempelai laki-lakinya. Berarti Bang Zuma bilang Tuhan Yesus itu homo itu. Laki-laki dia dinikahin juga. Wallahu alam, saya nggak tahu karena itu dalil dalam kitab saudara. Wahyu 19 nomor 6 nomor 7 coba Anda baca. Itu data kan? Yesus mempelai laki-laki, sedangkan Kristen laki perempuan semuanya adalah mempelai wanita. Berarti ketika dikatakan tentang perjamuan kawin anak domba, Yesus kawin dengan semua laki-laki dan semua perempuan. Dahsyat kan? Nyarang. Masa Yesus kok bilang nyarang? Gimana sih? Saya bacakan ya. Perjamuan Saya dengar tadi kawin guru nggak anak jarang. domba. Kuda. Ini saya bacakan ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar ya orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha berkuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Waduh, itu dia. Ya kan di situ kan nggak ditulis bahwa laki-laki dinikahin juga. Kan nggak ada dibaca tadi itu. Bang Zuma bilang laki-laki ada nikahan juga. Coba Anda baca tuh Wahyu 19 tadi. Atau Wahyu 21 nomor 9. Saya di luar, Bang, nggak ada. Di rumah. Ahi, ada. Wahyu yang tadi, Ahi, Wahyu 21 nomor 9, Ahi. Oke, siap. 21 nomor 9. Oke. Ya, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba.
Lalu dia dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Nah itu dia. Ya. Jadi menurut tradisi gereja, Yesus itu mempelai pria, dan gereja dan jemaatnya itu adalah mempelai wanita. Nah, di dalam jemaat gereja kan laki perempuan itu kan jemaatnya mempelai wanitanya Yesus. Berarti nanti kalian di surga itu menikah sama Yesus. Yang saya tidak bayangkan itu Pak Bom. Ya, bulu betisnya lebat, pahanya bulunya lebat, kemudian dia berkumis, habis itu dia menggunakan gaun pengantin. Gimana itu, Bang? Pakai sepatu hak tinggi, jalan kemudian tapi berkumis. Ngarang. Loh, itu dalil dalam kitab hukum orang pula. Bayangkanlah itu, dia jalan, kita sambut mempelai wanita, Bombon menggunakan gaun pengantin perempuan kan, pakai makeup, pakai ini simbol-simbol gitu, kemudian dadanya dibesung-besungkan kayak gini-gini, habis itu jalan, kainnya transparan, bulu betisnya lebat. Terus Anda bayangkan Saifuddin Ibrahim pakai lipstik, ya kan, bulu matanya dilentikkan ke atas segini. Saifuddin Ibrahim pakai pemerah pipi di sini. Baru dah. Selamat pagi suamiku Yesus. Gimana tuh Saifuddin Ibrahim kayak gitu gayanya nanti? Betul. Saifuddin Ibrahim, kenapa kau menjadi Kristen? Murtad. Karena saya ingin jadi mempelai wanitanya Yesus. Itu dalil, bos. Menghujat. Loh, kok menghujat pula? Gimana ceritanya? Zuma. Saya tanya dulu kau tentang ayat ini, Zuma. Bukhari 4538 itu betisnya siapa itu, Zuma? Ayat kok Bukhari sih? Surat. Ayat kok surah? Apa ini? Bukhari apa dan? Bukan ayat, bukan surah. Apa dan? Astagfirullah. Apa ini dan? Saja. Pak Sugi dijelaskan aja, nggak usah ketawa-ketawa. Ada titipan ketahuan, ada titipan Ustaz Sugi. Zuma jelaskan dulu, Zuma. Dijelaskan sama biar nggak ditertawakan lagi, Bang, ya saya kasih tahu. Itu namanya hadis, bukan surah, bukan ayat. Di situ ayat itu Al-Quran, Bang. Aduh. Siapa ini? Sugi. Jelaskan aja Sugi. Gimana Rab kita menampakkan betisnya itu apa itu? Betisnya siapa itu? Perumpamaan terjadinya huru hara yang sangat dahsyat. Ikut lagi di Kristen perumpamaan. Duh. Laisa kamislihi syai' atau cerita Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Terus ini betis ini siapa? Betis dalam gambaranmu apa? Perumpamaan lagi. Enggak, saya tanya dulu. Betis dalam gambaranmu apa? Berbulu. Jangan pada mata kakinya. Itu betis siapa? Itu betis apa? Tuhan yang berbetis Tuhan Anda. Itu Tuhan Anda. Minjam bulu cuku anak gunting untuk mencukur bulu betis. Bulu betis itu Tuhan Anda. Betisnya itu ayat 20. Itu Tuhan Anda yang betis. Mukmin dan mukminah. Ayat apa ini? Ada di dalam kitabmu, Yesaya 7 ayat 20. Pada suatu hari dengan peso cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas bulu paha dan memangkas bulu rambutnya juga. Bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Tuhanmu itu. Baru Zuma kau bilang Rob Muhammad. Ini Rob ini siapa menampakkan betis ini? Misalnya gini, Bang,
sedikit Mending aja. kau bahas Jelaskan dulu Bible. ini rab kita ini menampakkan betisnya. Itu Gini bang, betis gini bang. Mending kau bahas Bible. berarti ada wujudnya Eh, berarti sedikit lagi. manusia. Enggak bisa Kalau saya ada bertanya, silakan kata-kata lagi. begini, Berarti sing-singkan dia ada lengan wujud. bajumu. Berarti Ya, ada sing-singkan wujudnya. lengan. Bentar bang. Dengar, ini kias. Ya bang, Tadi dengar kan bang. kau bisa Saya akan kata jawab bang. wahyu. Bang, saya jawab. Bentar ya. Apa maksudnya sing-singkan lengan bajumu? Apa lengan baju kita yang kita sing-singkan? Tidak. Artinya kamu harus rajin. Harus bergerak, bertindak. Sing-singkan lengan bajumu. Asumsi Ah, lagi. itu bahasa perumpamaan, Tidak bang. sesuai lagi. Ikut-ikut Di lagi dalam Islam itu ada perumpamaan. namanya kias. Ikut-ikut lagi perumpamaan. Dah. Nanti kita kasih perumpamaan. Memang di dia bilang, Al-Quran itu banyak oh, perumpamaan. perumpamaan. Oh, syair. Giliran kita tanya, Itu namanya ayat Perumpamaan mutasyabihat. Dan Di Quran itu ada ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. jadi kalau Itu kamu ayat tidak mutasabihat. Kenapa itu kita bilang perumpamaan atau kias? Karena Ikut Allah lagi itu perumpamaan. laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Bagaimana nanti mungkin ayat kalau dia buatkan dikatakan perumpamaan, kau tidak terima? seperti Tidak. Ini apa sih? Dengar kalau ada orang ngomong, kalau enggak turun aja. Ya. Santai saja. Jelas-jelas Pak di Sugeng, jangan situ. emosi. Lanjut. Allah itu laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Nah, ketika di situ ada kata betis, ya, itu bukan berarti Allah itu betisnya seperti Tuhannya Kristen berbulu. Seperti yang Jadi tertulis halus. di dalam Yesaya 7 ayat 20. Betisnya Tidak. halus. Maksud Ada. di situ adalah kejadian huru asumsi hara yang lagi. sangat dahsyat. Gitu loh. Oh, perumpamaan lagi. Silakan lagi Juma lanjut. Setuju sekali dengan apa yang dikatakan Yesus. Jangan melemparkan jawab barangmu dulu, yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Sekarang saya bilang itu perumpamaan. Lanjut, Sekarang saya lagi bilang Juma. itu perumpamaan. Sugi, sekarang saya tanya, saya bilang itu perumpamaan. Kira-kira kau terima tidak? Tidak. Apa-apa itu? Sekarang buat di sini apa? Perumpamaan. Kemute. Oke, Anu, Anda diam ya. Anda kan bertanya. Iya. Siap, oke. Oke, sekarang Sesuai hadis. iya saya paham, saya ngerti. Ketika kemudian Tuhan belum menciptakan manusia, manusia tak ada, lalu manusia dicipta, manusia diberikan pengertian, oke, bahwa yang digunakan untuk menggenggam itu tangan, yang digunakan melihat itu adalah mata, yang digunakan mendengar itu adalah kuping. Itu yang disifati pada diri manusia. Nah, sedangkan Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Tapi Tuhan mengatakan dirinya adalah hakikat yang berdiri sendiri. Tak ada yang lain bersama dengan dirinya. Berdiri dalam pemahaman kita itu pasti menggunakan kaki. Ya kan? Nah, ketika berbicara mengenai betis, berbicara mengenai tangan, berbicara mengenai mata, berbicara mengenai pendengaran bagi Tuhan, itu laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Anda punya wajah, monyet punya wajah. Apakah Anda sama seperti monyet? Karena sama-sama punya wajah? Tidak. Oke, paham ya? Jadi Allah menggambarkan kemudian dirinya, melihat. Nah, manusia akan berpikir, oh Tuhan itu punya mata. Mata yang kita pikirkan adalah ini. Tapi tidak sama seperti bagaimana Allah Maha melihat. Tidak bisa disifatkan sifat makhluk kepada sifat pencipta, karena Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Laisa kabislihi syai'. Tuhan melihat. Apakah kita bisa mengatakan oh dia punya mata seperti manusia? Tidak. Karena maha melihatnya Allah tidak sama seperti melihatnya manusia. Nah, jadi Allah menggambarkan itu. Bukan berarti dia punya betis, lantas yang Anda pahami adalah betis manusia. Tidak. Kalau betis manusia itu seperti Tuhan Anda meminjam pisau cukur pada Raja Asyur, kemudian dipergunakan untuk apa? Mencukur bulu paha. Ah, itu di Tuhan Anda itu kayak gitu. Sampai sini paham ya? Berarti ayat ini salah. Kenapa salah? Apa yang salah? Anda yang memahami betis di situ seperti makhluk. Ini kan yang Sedangkan- bicara siapa di sini?
Rab kita menampakkan betisnya. Saya kan sudah menjelaskan sama Anda. Rabb kita punya mata. Itu perkataan siapa yang bilang itu? Pengetahuan berarti dia punya akal kan? Akalnya berasal dari otak. Tapi laisa kamislihi. Macet lagi Zuma, macet. Jaringannya kayaknya. Ngelek Pak deh. Ngelek. Saya kira Zuma kena kirain pin semua. nampaknya nih. Ngelek. Kirain semua. Dilanjut aja dulu Pak deh sambil nunggu. Sugi, bagaimana ini Sugi? Turun dak. Zuma kena ban itu. Sugi jelaskan dulu Sugi. Ya Jangan- udah jangan benar pakai- yang disampaikan jangan pakai lagi Zuma perumpamaan. itu Jangan pakai perumpamaan. Giliran nanti saya pakai perumpamaan, nanti kau tidak terima. Ya silahkan saja. Giliran kita- Kata siapa saya nggak terima. Silahkan saja. Anda pakai perumpamaan silahkan. Ya jadi kalau kita lihat asbabun nuzul itu kan kejadiannya setelah hari kebangkitan itu, di mana di situ terjadi huru-hara yang sangat besar. Nah, di situ digambarkan seperti menyingkap betis, sama seperti yang saya katakan tadi. Betis Misalnya saya berkata kepada Anda, sing-singkan lengan bajumu. Orang yang bodoh akan lengan bajunya yang akan dising-singkan. Padahal tidak begitu maksudnya. Maksudnya bekerjalah kamu. Jangan malas kamu. Sing-singkan lengan bajumu. Ya, seperti contoh misalnya kita dulu diajari sing-singkan lengan bajumu demi negara. Nah, kayak itu. Itu bahasa kias. Hai Kak. Hai Kak Sugi. Ya, halo. Ya, Ibu Ya, Oscar. Kak. Mohon izin. Ini Siap. sebenarnya mau tanya saja. Room Apa tuh? ini dibuka sebenarnya gunanya apa kayak kalau untuk bertausiah Ya. kan membagi ilmu agama sesama agama seperti Siap. itu. Ibu Ya, kalau Kak. boleh tahu Ibu dari Muslim atau Kristen Bu? Saya gimana ya? Saya dulunya memang Muslim, tapi saat ini saya jadi pengikut Yesus, Kak. Haleluya, Siap, haleluya, siap. haleluya. Cuma Siap. begini, Nah, begini, jadi Kak. ini Sahabat apa yang Kak, kita saya- lakukan supaya orang-orang tidak niru seperti Anda. Kita mengedukasi orang-orang Islam Ya, melakukan boleh. perbandingan Memang, agama. iya. Sebenarnya agama yang benar itu Supaya seperti apa? saling Itu yang kita menguatkan, lakukan, Bu. Kak. Pak Sugi, Seperti biarkan dia jelaskan Jadi dulu Pak Sugi. kalau memang bertausiah kan berbagi ilmu. Ini debat, Setidaknya Bu, bukan tausiah. namanya, iya, setidaknya Debat. janganlah saling menghina begitu. Maksudnya apa nggak ada yang menghina dari tadi perasaan. diimani saja. Karena kalau orang yang tahu dan orang yang beriman pasti mereka tahu hal yang terbaik, tidak saling menghina dan menjatuhkan karena kita semua sama-sama. Perasaan nggak ada yang menghina ya? Yang Yang menghina siapa, Bu? Ibu. Yang menghina yang mana? Formal debat lintas agama. Iya, maksudnya seperti kayak macam dibilang apa? Seperti kayak macam Tuhan diolok-olok begitu kan, kayak seperti bagaimana? Di begitu mana? ya? Mengolok-olok Tuhan di mana? Justru saya itu menunjukkan di ayat Bibelmu. Misalnya di dalam Yesaya 7 ayat 20 Tuhan pinjam pisau cukur. Apakah itu menghina? Ya, itu kan yang ditertawakan bahan itu. Maksudnya kalau kita Karena orang- tertulis seperti itu. Iya, sabar. Tuhan itu maha kaya, masa masih juga meminjam pisau cukur? Iya, iya, karena itu orang yang tidak memahami tentang firman. Kalau Oke, orang yang menurut Anda memahami apa itu? firman, Tuhan pinjam pisau cukur maksudnya apa, Bu? Silakan, Anda yang paham. itu di dalam firman yang Bapak bacakan itu adalah tentang kisah, bukan Tuhan dia pinjam pisau cukur untuk Iya, maksudnya mencukur apa? bahannya, Maksudnya bukan. itu Seperti memang kisah. Saya tahu itu kejadiannya Iya. di masa lalu. Saya tahu maksudnya apa. Iya, jadi Pinjam kalau pisau Bapak cukur nggak- itu Itu maksudnya kalau apa? kita bilang Pinjam perumpamaan dia pisau tidak akan cukur terima. gitu kan. Giliran kita bilang betis, dia terima. Perumpamaan. Diam dulu Dan, diam dulu Dan. Bisa nggak kamu? Perumpamaan. Bisa nggak kondusif di sini? Diam dulu. Katanya jangan motong. Kasih Ibu dulu yang menjawab. Pas Ibu menjawab, kamu yang Iya, motong. saya ingin, katanya dia kan paham firman Tuhan tuh, paham Bibel. Saya ingin tanya apa maksudnya pinjam pisau cukur? Ayolah. Hari dia Bang Sugi.
Nah, barusan kan dibilang perumpamaan. Bang Juma mana Bang Juma kok nggak naik lagi? Nggak ada Gurunda di bawah. Nanti bilang betis, bilang perumpamaan. Sinyalnya Pak De sinyal. Nah sekarang gini Bang, kalau Anda di situ mau menggunakan perumpamaan, referensimu apa? Kalau saya menggunakan perumpamaan, referensinya jelas. Laisa Apa? kami selihi sai. Allah Apa? tidak seperti ciptaannya. Sementara Tuhan Anda itu seperti ciptaannya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan Anda itu ya persis seperti manusia. Kalau kita lihat di dalam di dalam Daniel 9 ayat 7, Tuhan Anda itu berambut putih, berbaju putih, ya kan, seperti manula, manusia lanjut Ngarang. usia, duduk di atas kursi roda. Ngarang. Kok ngarang? Bacalah Daniel 9 ayat 7. Kok ngarang? Baca Daniel 9 ayat 7 tuh. Tuhan Anda itu seperti lelaki tua. Yang rambutnya putih seperti domba, pakaiannya putih, duduk di atas kursi roda. Kursi roda. Baca. Kok ngarang? Kamu baca lah, udah Kok dibilang dikasih ngarang? dalil. Itu dalilnya. Ngarang itu namanya nggak pakai dalil, Bang. Mana? Daniel 9 ayat 7. Baca. Daniel ini orang mana ini? Itu udah di turun dalam aja kalau Bible kau nggak bisa Gaul. debat lah. Udahlah, turun aja kamu Dan dari tadi. Ya turun. Tunggu, Saya nggak mau melayani orang goblok begitu. Turunkan Bang. Ganti. Saya nggak mau melayani orang goblok. Mau Daniel orang mana? Daniel itu di tempat saya pengemis. Halo Bang Sugi. Ya. Izin bertanya aja nih ya, biar tahu yang di bawah gitu ya. Saya Muslim. Siap Bang Udin. Ya. Gimana Bang Udin? Izin Bang Hos ya. Ini loh, kalau disebut itu Yesusnya Tuhan, jadi Adamnya itu apa ya? Sedangkan Adam orang yang pertama yang diciptakan di bumi sama Allah gitu ya. Sebentar Bang, sedikit sebelum lanjut Bang ya. Tadi saya salah sebut Daniel 7 ayat 9. Saya bacakan ya, kalau saya dibilang ngarang tanda katanya tadi. Ngarang tanda katanya tadi. Semenjak lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhan jompo duduk di atas kursi roda. Ngarang apanya? Dibilang ngarang pula saya. Berarti Tuhan Anda itu ya seperti manusia. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhannya Kristen kayak manusia. Makanya dia duduk di atas kursi roda. Makanya kalau kita lihat Trinitas itu ada burung merpati, ada Yesus, ada orang yang gemuk duduk di atas kursi. Itu gambaran dari mereka sendiri, bukan kita yang bikin. Makanya kalau dilarikan ke perumpamaan ya aneh. Orang dia seperti manusia kok. Pinjam pisau cukur untuk mengerok bulu paha dan janggut, kan jelas itu. Ya silakan Bang Udin. Apa Bang Udin? Ini loh, tadi saya bertanya kalau itu ya bagi Kristen itu saya